Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan programmer dimanapun berada di segala penjuru semesta. Jumpa lagi dengan saya Syugi di channel Fosalgo. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di HackerRank. Kita sudah sampai pada soal Java list. Kita buka dulu soalnya. Solve challenge. Oke, di sini kita diminta untuk bekerja dengan list. Jadi ada dua tipe query. Kita akan bekerja dengan dua tipe query. Kemudian kita akan mengerjakan atau mengoperasikan dua query ini kepada sebuah list. Query pertama adalah insert dan query keduanya adalah delete. Query pertama insert, kita diminta untuk memasukkan nilai y pada indeks ke x. Jadi indeksnya adalah x dan value-nya adalah y. Kita diminta untuk memasukkan nilai ini ke dalam sebuah list. Kemudian query kedua adalah delete, kita diminta untuk menghapus elemen yang berada pada indeks ke x. Diberikan sebuah list L yang berukuran n dengan n integer di dalamnya ya. Kemudian kita diminta untuk melakukan sebanyak key queries. Jadi query-nya bukan hanya satu nanti. Tetapi pada dasarnya hanya dua ya, hanya dua macam query, tapi yang kita lakukan ada sebanyak key queries. Jadi mungkin bersilang-silang bergantian, selang-seling. Kemudian input formatnya adalah baris pertama akan berisi sebuah bilangan integer n yang menyatakan size dari query, size dari listnya ya. Bilangan integer n yang menyatakan size dari listnya. Kemudian baris kedua akan berisi sebanyak n bilangan integer, n bilangan bulat yang dipisahkan oleh spasi yang menyatakan elemen-elemen dari list. Jadi sebanyak n bilangan bulat akan dimasukkan ke dalam list. Kemudian baris ketiganya berisi sebuah bilangan integer key, q, yang menyatakan banyaknya query. Baris keempat dan seterusnya sebanyak dua kali q baris berikutnya. Sebanyak dua kali q baris berikutnya akan berisi query. Di setiap baris akan berisi deskripsi dari dua bilangan ini, dua operasinya. Jika baris pertama berisi query insert, maka baris keduanya akan berisi pasangan bilangan x dan y yang dipisahkan oleh spasi. Di mana x adalah posisi indeks di tempat kita akan menginsert elemen ke dalam query, ke dalam list, kemudian y adalah nilai yang akan kita masukkan. Jadi x ini adalah indeks yang digunakan untuk menyisipkan, y-nya adalah nilai yang akan disisipkan. Kemudian baris berikutnya, jika string yang dimasukkan adalah delete, jika query-nya adalah delete, maka akan hanya berisi satu bilangan saja, yaitu bilangan x yang menyatakan indeks di mana kita akan menghapus elemen L. Ini contoh input dan outputnya. Contoh inputnya adalah 5, berarti nanti kita akan punya elemen listnya sebanyak 5 elemen ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian angka berikutnya adalah 2, berarti ada sebanyak 2 query. Artinya ada dua seperti ini ya, 2 query. Query pertamanya insert. Di setiap query akan diikuti dengan inputan berupa ini. Kalau dia insert berarti ada x dan y-nya. Yang 5 ini adalah x-nya, kemudian y-nya adalah 23. Ini adalah value yang akan dimasukkan. Kemudian ada perintah delete diikuti dengan indeks x. X ini menyatakan indeks di mana kita akan menghapus elemen. Atau elemen yang berada pada indeks ini akan dihapus. Hasilnya outputnya adalah seperti ini. Hasil perubahan dari proses ini ya, dari performnya, dari operasi-operasinya. Jadi tadi kita menginsert elemen 23, nilai 23 di indeks kelima, berarti nanti dia akan ada, pada indeks kelima ini akan ada angka 23 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5 ada 23. Kemudian kita mendelete 0. Mendelete elemen pada elemen ke 0 berarti angka 12 ini akan dihapus dan angka 1 ini akan bergerak ke depan. 1 0 1 7 7 7 8 12 23. Jadi indeks yang satunya ini akan bergerak ke depan ya. Angka 12 nya dihapus oleh ini, delete 0. Hapus elemen pada indeks ke 0. Oke, baik, kita langsung ke programnya saja. Di sini sudah disediakan impornya ya. Kemudian ada beberapa method ini. Ada public static void main, ada mainnya, sudah ada method mainnya. Kita hapus saja ini komentarnya. Kemudian di sini kita buat sebuah scanner dulu. Kita akan butuh scanner. Scanner kita beri nama scannernya SC sama dengan new scanner. New scanner dalam kurung system .in. Oke. Kemudian
kita buat bilangan integer n dulu di sini. Integer n untuk menyatakan ini bilangan integer n untuk menyatakan banyaknya elemen pada list. Integer n sama dengan sc titik next in, sc titik next in. Baik, berikutnya setelah ini kita membuat list. Tapi sebelum saya membuat list, saya perlihatkan sedikit dokumentasi yang ada di Oracle. Jadi list ini adalah sebuah interface sebenarnya, dia bukan kelas. Sebuah interface yang diimplement ke dalam kelas ArrayList. Ada beberapa kelas yang mengimplement ini list, interface list ini. Ada kelas ArrayList, ada linked list, ada vector stack. Jadi kelas-kelas ini dia mengimplement interface list. Jadi kalau kita mau buat objeknya, kita buatnya dari kelas yang mengimplement ini. Contohnya kita gunakan kelas ArrayList. Kita juga bisa gunakan vektor di sini. Kita gunakan ArrayList saja, yang sudah sering kita gunakan. Jadi kita buatnya seperti ini, list. Kemudian kita gunakan tipenya adalah tipe generic integer juga, integer seperti ini. Kemudian nama listnya kita beri nama list saja, huruf kecil dengan huruf lowercase semuanya. Kemudian sama dengan new. Di sini untuk konstruktornya kita gunakan konstruktor yang ada di ArrayList. Karena di sini tidak ada konstruktor ya, tidak ada method konstruktor. Dalam sebuah interface tidak ada method konstruktor. Oke, kita gunakan konstruktornya di ArrayList. Konstruktor di ArrayList ada 3 macam. Kita gunakan salah satunya saja. New ArrayList. Seperti ini. Baik, kemudian input yang kedua. Jadi input yang pertama adalah n. Ini n-nya untuk bilangan angka 5-nya ini. Berikutnya akan ada input untuk membaca bilangan integer yang menjadi elemen-elemen dari list. Jadi kita bisa bikin for di sini. For integer i sama dengan 0 dan selama i lebih kecil dari n. Kemudian incrementnya i++. Kemudian di sini kita buat kurung kurawal buka, enter. Di sini kita tangkap dulu value-nya, integer value atau elemen, boleh juga elemen, integer elemen sama dengan sc titik next in. Oke, seperti itu. Kemudian kita masukkan elemen ini ke dalam list. Jadi list titik add dalam kurung elemen, pakai T, elemen. Oke. Jadi di sini kita sudah memasukkan elemen-elemennya ke dalam list sebanyak n elemen, atau kalau di sini dia sebanyak 5 elemen ya, kalau sesuai contohnya dia 5 elemen. Untuk test case yang ini. Jadi sebanyak n elemen kita masukkan ke dalam list dengan cara seperti ini. Kemudian berikutnya setelah ini kita akan menerima input sebanyak n query. Query dulu ya. Berapa banyak query-nya? Yang kita simbolkan dengan variabel q. Integer q sama dengan next in. Sorry, sc next in ya. Sc next in. Seperti ini. Kita membaca q-nya. Huruf q yang ini, yang 2 ini. Kemudian ada sebanyak 2 pasang query nanti jadinya. 2 query ya, sebanyak 2 query yang setiap query-nya dituliskan seperti ini. Dituliskan menggunakan 2 baris. Jadi kalau di sini inputnya 4 berarti ada 4 pasang ini. Seperti ini. Oke. Berikutnya kita akan membaca for integer i sama dengan 0, titik koma i lebih kecil dari q, titik koma i plus plus, ada sebanyak q query. Sorry. Di sini kita baca query-nya dulu, string query sama dengan sc titik next. Kita cukup baca satu string saja. Kemudian di sini kita periksa apakah query-nya adalah insert atau delete. Karena beda inputnya ya. Kalau insert seperti ini inputnya ada 2 bilangan, kalau delete cuma satu angka saja. Kalau insert 2 angka, delete 1 angka. Jadi di sini kita periksa. Jika query yang dimasukkan adalah
Jika query-nya equals, jika query-nya sama dengan delete, kita tulisnya sama seperti ini, huruf besar kecilnya sama dengan ini, delete. Bisa kita copy kalau untuk memastikan. Jika query-nya adalah delete equals delete, maka kita tinggal dulu di sini, tahan dulu. Kemudian else-nya, else if-nya kita bisa copy di sini. Else if query-nya adalah insert, kita copy lagi di sini untuk memastikan bahwa yang kita tulis adalah sama. Boleh seperti ini ya. Oke. Kalau query-nya delete, kita cukup menggunakan variabel x saja. Jadi integer x sama dengan sc titik next in. Ini kalau query-nya adalah delete. Tapi kalau query-nya adalah insert, kita butuh dua variabel. Kita butuh variabel x dan y, berurutan ya, x dan y. Lihat polanya, x dulu baru y ya. X baru kemudian y. Berarti kita tangkap dulu nih, baca dulu input x-nya, kemudian baca input y-nya. Kemudian apa yang dilakukan pada saat delete? Jadi pada saat delete kita cukup melakukan remove saja. List titik remove elemen yang berada pada indeks x. Oke. Kemudian yang di sini untuk insertnya kita gunakan perintah add, menambahkan elemen pada indeks ke x. Nilai yang ditambahkannya adalah ini, y. Jadi ini adalah nilai yang ditambahkan atau value yang ditambahkan. Oke, cara menambahkannya cukup sederhana. List, kemudian titik add elemen pada indeks. Ini ada contohnya, indeks ke x, kemudian nilai elemennya apa. Jadi indeksnya adalah x, kemudian nilai elemennya adalah y. Seperti ini. Jadi ini sudah selesai. Berikutnya untuk mencetak. Jadi dia akan dicetak seperti ini. Untuk mencetak seperti ini kita bisa gunakan for sebenarnya. Kita bisa gunakan for atau for each. Kita gunakan for each saja. Setelah proses mengisi, jadi ini proses untuk membaca query dan melakukan operasinya. Berikutnya saya akan melakukan perintah untuk cetak. Perintah cetaknya kita bisa gunakan for each. For, untuk membuat for each seperti ini. Integer value misalnya. For integer value yang berada pada list. Kita akan cetak elemennya pakai buka kurung kurawal, enter. Di sini kita cetak saja shout system out print. Sorry, ini bukan di NetBeans. System out titik print. System out print. Udah ada ln-nya. System out print i, bukan i, value. Value tanda tambah tanda petik spasi. Jadi kita butuh satu spasi juga ya. Di sini ada spasinya ya. Jadi kita buatkan spasi di sini. Sebenarnya bisa pakai printf sebenarnya juga kalau mau lebih rumit sedikit. Sepertinya sampai di sini sudah selesai. Kita coba run code saja. Kalau ada errornya nanti dia muncul sendiri juga. Oke, ternyata sudah berhasil. Saya perlihatkan dulu kodenya. Jadi kodenya cukup sederhana. Kita buat sebuah scanner ini. Kemudian kita buat input integer n, kemudian kita buat listnya pakai konstruktor yang ada di array list. Kemudian kita buat looping untuk menginput elemen-elemennya di sini. Berikutnya kita membuat pembacaan n query-nya ya, key query-nya. Kemudian sebanyak key query kita melakukan pembacaan juga. Jika query-nya adalah delete, maka kita akan membaca satu elemen x. Kemudian kita menghapus elemen list yang berada pada indeks x. Kemudian jika query-nya adalah insert, maka kita akan menghapus elemen yang berada, kita akan menambahkan elemen pada indeks x. Nilai yang ditambahkannya itu adalah y. Jadi list add x, y. Berikutnya kita cetak dengan cara seperti ini, menggunakan for each. Baik, kita submit saja. Dan sudah diterima ya. Saya kira untuk materi tentang penggunaan list di HackerRank, saya cukupkan sampai di sini dulu. Kalau ada saran dan pertanyaan dari kawan-kawan boleh dituliskan di kolom komentar. Insya Allah kita akan jumpa lagi di video tutorial HackerRank berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.